Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikna Sari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian, MOU dan e-kontrak yang diberikan tugas dari Bapak Wirmi Eka Putra. Selamat menonton. Apa sih hukum perjanjian itu? Nah, hukum perjanjian adalah cabang hukum yang mengatur tentang perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, hukum perjanjian mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut serta konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Asas-asas hukum perjanjian. Nah, ada 12 asas, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua ada asas konsekualisme atau konsekualism. Yang ketiga ada asas kekuatan mengikat atau pasca sarvanda. Yang keempat ada asas istiqat baik atau good faith. Yang kelima ada asas keseimbangan. Yang keenam asas kepastian hukum. Yang ketujuh asas kepribadian atau personality. Yang kedelapan asas kebiasaan. Yang kesembilan asas kepercayaan. Yang ke-10 asas kepatuhan. Yang ke-11 asas perlengkapan. Dan yang ke-12 asas perlindungan. Nah, apa sih syarat sahnya perjanjian itu? Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah dalam hukum perjanjian. Yang pertama, persetujuan para pihak. Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Yang kedua, ada kompetensi para pihak. Siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum. Yang ketiga, ada tentang masalah tertentu. Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat ada untuk alasan halal. Selanjutnya ada perjanjian menurut isinya. Perjanjian yang mengikat. Selanjutnya ada perjanjian menurut isinya. Yang pertama ada perjanjian yang mengikat, yaitu adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Nah, ada 4 jenis perjanjian yang mengikat, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua ada perjanjian bebas dan perjanjian beban. Yang ketiga ada perjanjian konsensual, perjanjian aktual, dan perjanjian resmi. Dan yang keempat ada perjanjian bernama, perjanjian anonim, dan perjanjian campuran. Yang kedua itu ada perjanjian tidak mengikat, yaitu adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada zakelijke overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada bevis overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Yang ketiga ada liberator overeenkomst, yaitu adalah perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Yang keempat ada vaststelling overeenkomst, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Nah, pengertian dari MOU adalah MOU, Memorandum of Understanding, adalah sebuah dokumen yang berisi kesepakatan atau pernyataan niat antara dua pihak atau lebih yang menunjukkan kesepakatan mereka untuk bekerja sama dalam suatu hal tertentu. Nah, biasanya digunakan untuk merinci tujuan umum, prinsip dasar, dan ruang lingkup dari suatu kerjasama sebelum disusun perjanjian formal yang lebih mendetail. Nah, jenis-jenis MOU ada 2, yaitu MOU nasional dan internasional. MOU nasional ini adalah jenis MOU yang semua pihaknya tinggal di Indonesia, merupakan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Nah, yang kedua MOU internasional. Jenis yang kedua ini adalah MOU yang dibuat oleh pihak-pihak yang tinggal di negara yang berbeda. Artinya suatu pihak tinggal di negara Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia, sementara pihak lainnya berasal dari negara lain.
Selanjutnya, tujuan dari membuat MOU adalah menghindari kesulitan pembatalan, pengikat sementara waktu, memberikan waktu untuk membuat keputusan kepada pihak yang terlibat, dan untuk ditindaklanjuti oleh staf yang lebih ahli. Nah, definisi dari e-kontrak itu adalah, atau yang disebut dengan kontrak elektronik, adalah sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati secara elektronik antara dua pihak atau lebih melalui media digital. Nah, seperti internet atau platform aplikasi. Dalam e-kontrak, kesepakatan dicapai tanpa memerlukan tanda tangan fisik atau dokumen cetak. Sebagai gantinya, pihak-pihak yang terlibat memberikan persetujuan secara digital seperti dengan menekan tombol setuju atau menggunakan tanda tangan elektronik. Beberapa elemen penting agar dapat dilakukan untuk menciptakan kewajiban bersama yang mengikat antara dua individu atau perusahaan. Penawaran spesifik dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan beberapa layanan atau membayar beberapa barang. Yang kedua ada penerimaan dari pihak lain yang menyetujui persyaratan penawaran. Yang ketiga ada janji untuk melakukan tindakan yang telah diterima seperti pembayaran untuk barang tertentu. Yang keempat ada pertimbangan yaitu sesuatu yang bernilai yang diberikan kepada pihak lain sebagai imbalan atas barang atau jasa untuk perlengkapan kantor. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.